kami percaya Engkau ada dalam pertemuan ini. Berkati LBC-ku yang cantik luar biasa. Kau punya rencana yang baik buat mereka. Begitu banyak Bapak kami sudah belajar, Bapak. Tinggal bagaimana kami mempraktekkan untuk kami bisa menyiasati, mengalahkan segala rencana-rencana si jahat. Dalam namamu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sis? Oke. Ya, Tuhan berkati, kita masuk dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Kalau agak goyang-goyang, maafkan Ibu ya, karena Ibu ini sambil pegang iPad ya. Oke ya. Oke, dapat semuanya? Apa? Oke ya. Sebentar deh, aku mesti buka iPad-nya soalnya. Oke. Kita buka Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung ya. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Yang kupanggil dari ujung-ujung penjuru. Aku berkata padamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Sister, 2 kali kalimat yang sama Tuhan ngomong. Ini bicara tentang peneguhan ya. Artinya seringkali mungkin dalam keadaan situasi seperti ini kita mengalami ketakutan. Tapi Tuhan katakan tadi adalah apa? Jangan takut, akulah penolongmu. Karena Tuhan Allah yang memegang tangan kita. Ini luar biasa. Tuhan sampai ngomong 2 kali. Nah, ayat 18 sampai dengan 20. Ini sinyal oke ya. Sinyal oke ya. Ayat 18 sampai dengan 20. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon pendaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya, perhatikan, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kuasa Allah Israel yang menciptakan. Wow, sister, ini nggak main-main loh. Tuhan tantang. Ya, ini dikatakan tadi apa? Dikatakan Tuhan akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Bukan hanya 1, 2, seluruh kehidupan kita. Apapun kehidupanmu saat ini yang mengalami goncangan, Tuhan akan ambil alih. Sehingga dikatakan dunia boleh melihat. Bayangkan, dunia bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup seseorang. Wow, sister ya. Dalam pelayanan kita, dalam ekonomi kita, dalam iman kita, dalam damai sejahtera kita. Orang bisa melihat ya. Jadi nggak perlu kita yang ngomong. Kita nggak perlu promosi pakai flyers ya. Orang bisa ngelihat. Wow, luar biasa kehidupannya. Wow, luar biasa keluarganya. Wow, luar biasa pelayanannya. Wow, luar biasa imannya. Orang yang melihat. Nggak perlu kita yang promosikan diri kita. Ini kata kunci ya, ingat ya. Nah, karena seringkali kadang-kadang dunia suka yang mengatakan seperti itu. Kita harus promosi, kita bikin ini. Nggak perlu kalau Tuhan yang promosikan seorang. Mau kita dari padang gurun pun Tuhan bisa cari kita, Tuhan bisa pakai kita. Seperti siapa? Daud ya. Daud nggak perlu pakai promosi, nggak pakai flyers, nggak masuk ke koran, tapi Tuhan bisa cari dia. Itulah kalau Tuhan punya promosi ya. Nah, dikatakan di sini, ingat baik-baik. Coba kita buka. Kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, coba lihat. Kejadian 1 ayat 31a. Nggak main-main loh, sister. Ini peneguhan. Makanya jangan sampai kita yang berkarya dalam hidup kita, tapi biar Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun aspek kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 31a dikatakan begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Sister, ini artinya apa? Bukan lagi excellent, tapi super duper excellent. Sungguh ya, sungguh itu artinya sudah bagus ya, tapi bukan hanya sungguh, udah sungguh amat lagi, bukan hanya amat, tapi baik lagi. Artinya apa? Ini 3 kali porsi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini kalau Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Pertanyaan, sister, apakah iblis cool dengan statement ini? Apa iblis biasa-biasa dengan statement Tuhan ini? Apa iblis santai waktu Tuhan berkata, kalau aku berkarya dalam hidup seorang, kalau aku berkarya dalam hidup Siska, kalau aku berkarya dalam hidup Catherine, kalau aku berkarya dalam kehidupan siapa lagi di sini, ya Betty atau misalnya Lena ya, itu apakah iblis tenang? Ya, pertanyaan sekarang, iblis sangat tidak happy, iblis sangat-sangat tidak suka. Makanya dikatakan apa? Nggak nunggu lama-lama. Sesudah Tuhan mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 31, bos-bos sungguh amat baik. Nggak lama kemudian apa? Arahnya panahnya langsung ditujukan kepada Hawa. Betul? Ya, nggak lama. Baru dijadikan dunia, itu langsung terjadi pencobaan dan akhirnya manusia semua jatuh dalam dosa ya. Nah, terus pertanyaan kita sekarang, kenapa Hawa? Karena ada 2 manusia di sana. Kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Kenapa Hawa? Nah, inilah yang kita perlu belajar daripada si jahat ini.
Iblis itu sebelum dia bertindak, itu dia pelajari apa kelemahan daripada keluarga Adam dan Hawa. Ya, jadi iblis itu ya, kalau si jahat itu bergerak, itu dia pakai persiapan Paul, sister. Dia tuh nggak sembarangan nembak, nggak sembarangan mukul ya, nggak sembarangan dalam segala hal ya. Dia tuh pakai persiapannya Paul. Persiapannya nggak main-main. Nah, tapi sering kali tanpa disadari, kadang-kadang kita melangkah tanpa persiapan. Ya, kita nggak melangkah pakai persiapan. Apa persiapan yang maksimal, Bu Indri? Yang pasti adalah doa. Ya, kenapa doa? Kita tanya dengan Tuhan, apa ini kehendak Tuhan atau bukan? Apa ini agenda Tuhan atau agenda kita? Ya, makanya hasilnya seringkali hidup kita amburadul. Kenapa? Karena kita nggak seperti si iblis ya. Si iblis dia persiapannya mantap. Dia bikin, dia gali dulu siapa nih dalam keluarga ini yang paling lemah ya. Dia cari yang paling lemahnya. Makanya dia cari Hawa ya. Nah, tapi seringkali kadang-kadang kita dalam persiapan melakukan apapun, mau pelayanan, kita nggak tanya dulu sama Tuhan. Apakah ini daripada Tuhan datangnya apa enggak? Maafkan sister, karena nggak semua pelayanan daripada Tuhan loh. Nanti saya kasih kesaksian saya ya. Nah, dikatakan apakah ini pelayanan daripada Tuhan? Apakah waktu kita buka usaha ini daripada Tuhan? Apakah waktu kita berpartner dengan partner kita itu daripada Tuhan? Apakah kita waktu mencari jodoh buat anak-anak kita daripada Tuhan? Intinya seringkali kita nggak persiapan ini. Pada persiapan yang paling maksimal bukan masalah dana kita, bukan masalah modal kerja kita, bukan masalah pintar kita, tapi apa waktu kita bertanya pada Tuhan, ini maunya Tuhan atau bukan? Ini agenda Tuhan atau bukan? Nah, kita akan lihat di sini. Seringkali makanya kenapa kita bisa amburadul? Jawabannya sederhana, bukan iblisnya yang kuat, tapi apa? Kita berjalan sendiri. Ini yang paling bahaya. Nah, coba kita buka. Waktu kita tanpa penyertaan Tuhan, ingat Musa, buka Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12. Supaya di tempat ini, ayo, waktu engkau dan saya kurang persiapan, jangan salahkan Tuhan. Kalau kita punya hasil akhirnya berantakan, usaha maka jadi berantakan. Waktu buka usaha nggak nanya sama Tuhan. Waktu cari partner nggak tanya sama Tuhan. Waktu kita mau kenalan sama anak-anak kita nggak tanya sama Tuhan. Intinya, kita pikir karena kelihatan casing, karena menjanjikan kita langsung ambil. Padahal Tuhan mau ada waktu jeda untuk tanya dengan dia yang saya sampaikan kemarin ya. Nah, Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa. Ini waktu Musa sesudah dewasa ya, dia akan menjadi anak daripada putri Firaun ya. Nah, lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Saya mau tanya sister, Musa kelihatannya keren betul? Dia bela kan sahabat saudara-saudaranya, betul? Dia orang Ibrani, dia bela. Kalau ada orang Ibrani yang dipukul oleh orang Mesir. Pertanyaan, apa itu daripada Tuhan? Apa Tuhan yang suruh? Jawabannya no. Kenapa saya bilang no? Buka ayat 13 dan 14. Ketika keesokan harinya ia keluar, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya pada yang bersalah, mengapa kau pukul temanmu? Tapi jawabnya, perhatikan jawab daripada orang Ibrani ini. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas hakim kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Lalu ia duduk-duduk di tepi sungai mundur di sebuah sumur. Saya mau tanya, apakah ini daripada Tuhan? Kalau saya percaya, ini dia melangkah seorang diri. Dia melangkah tanpa tanya sama Tuhan. Kesannya memang menolong bangsanya. Tapi kalau belum Tuhan yang suruh, kalau belum waktunya Tuhan, jangan coba-coba melangkah ya. Nah, kita lihat sekarang di sini ya. Dia tanpa persiapan, tanpa komando daripada Tuhan. Hasilnya apa sister? Stres, lari pontang-panting, ya, takut. Ini bukan produk surga. Ya, jadi seringkali kadang-kadang kita pikir kalau kita menolong seorang itu udah pasti daripada Tuhan. Kalau kita mau melayani seorang daripada Tuhan. Kalau kita mau nolong, mungkin kita mau berkatin orang lain daripada Tuhan. Kenapa nggak ada jeda? Tanya dulu sama Tuhan. Karena belum tentu semua yang menurut kita baik itu daripada Tuhan datangnya. Musa, dia melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Dia pakai agendanya sendiri. Nah, bandingkan dengan ini ya. Keluaran 33 ayat 15. Kita lihat ini. Ini Musa yang sama ya. Apa yang dilakukannya sekarang ya. Waktu dulu dia pernah melakukan kesalahan tanpa bertanya dengan Tuhan ya. Dia pakai agendanya sendiri, maunya dia, seleranya dia, keinginan dia, bukan katanya Tuhan. Perhatikan Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya. Ya, ini kata Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini doa yang Musa yang luar biasa. Ya, ini doa yang luar biasa. Ya, dikatakan Musa bilang kalau enggak, kau tidak bimbing kami, enggak mau Tuhan. Kalau bukan kau menyertai kami, tidak mau Tuhan. Total berbeda. Musanya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Karena dia belajar dari pengalamannya di masa lampau. Dia belajar bukan masalah pintarnya seorang, bukan masalah jagonya seorang, tapi waktu tindakan kita tanpa penyertaan Tuhan, ini yang membuat hidup kita makanya berantakan. Ya, Musa dia review kegagalannya dulu, dan ini pelajaran yang sangat mahal supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Sister,
Bagaimana dengan kita? Pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai melakukan kesalahan berturut-turut dengan hal yang sama. Ini berarti kita lebih bodoh daripada keledai ya. Nah terus terang, udah tahu salah di sana, bikin lagi. Ya, udah tahu misalnya sekarang Tuhan nggak suka, dibikin lagi. Udah tahu sekarang misalnya suami nggak suka atau anak nggak suka, dibikin lagi. Itu namanya lebih daripada keledai ya. Keledai bodoh, tapi kita lebih bodoh. Nah Musa belajar dari kesalahannya. Dulu dia nggak tanya Tuhan, makanya amburadul. Makanya sekarang dia waktu melangkah, waktu Tuhan katakan kau boleh berangkat, dia bilang nggak mau Tuhan, aku nggak akan mau berangkat sebelum Tuhan bersama dengan aku. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita ya. Nah dan lihat hasilnya ya. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Musa pukul laut. Lautnya terbelah dua. Bahkan dikatakan ada mana turun dari surga, ada daging dikirim dari surga, bahkan dia pukul gunung batu, keluar sumber mata air. Ini bicara tentang apa? Kalau Tuhan sudah intervensi, kalau Tuhan sudah ambil alih kehidupan kita, perkara-perkara yang tidak mungkin bisa kita alami dalam hidup kita. Intinya persiapan kita adalah doa. Tanya sama Tuhan sebelum melangkah, sekecil apapun langkah kita, selalu tanya dan konfirmasi daripada Tuhan ya. Nah mungkin kita katakan seperti ini ya, kita katakan kita ingat cerita seorang Ratu Wasti. Sister, sebentar, saya boleh nggak turun dari mobil? Karena ini saya mobilnya udah berhenti, aku nggak turun-turun, nanti aku takutnya nanti kurang, aku nggak bisa bernapas ya. Saya turun dulu boleh ya? Itu luar biasa. Iya Bu, ini. silahkan Bu. Aduh, memang ini namanya saking semangatnya ini aku sekarang bawa lagi ini sekarang gotong-gotong semua ya. Sebentar ya cantikku ya. Kalian boleh nggak apa-apa kan? Nggak marah ya? Nyantai Bu. Nah, nyantai ya, tunggu ya, tunggu. Aduh. Nah, tunggu sebentar ya, ini aku mesti bawa, aku punya turun barang-barangku dulu nih, hampir dah. Nah, ini saya sebentar ya, sebentar. Sebentar ya sayangku ya, ini soalnya sampai tadi udah ngumpul-ngumpul. Nah, ini kan saya mesti turun. Jadi aku mesti turun dan aku mesti pakai masker dulu. Ya, sebentar. Pelan-pelan aja Bu. Gak apa-apa ya sayangku. Aduh, aku gak enak sama kalian soalnya. Sebentar, waktu itu pernah terlambat 1-3 jam, sekarang masalah lagi. Tunggu sebentar sayangku ya. Aku ya sebentar. Nah, jadi intinya tadi kita ulang, kita review sebentar. Nah, jadi intinya tadi adalah apa? Coba diulang dulu tadi, aku sampai nggak ingat jadinya gara-gara apa yang aku turun dulu. Nah, Musa belajar dari apa tanya sama kesalahannya, Tuhan. Nah, betul. Jadi seringkali kita kadang-kadang kita pikir seperti Musa ya, kita pikir yang penting kan sekarang kan ini kan maksud saya nolong Bu Indri. Nggak salah dong, betul, nggak salah kita nolong teman kita. Nggak daripada sekarang kita salah melangkah, tanya sama Tuhan dulu. Ada waktu jeda. Nah, iblis nggak suka kita jeda. Iblis nggak suka kita bertanya sama Tuhan. Iblis nggak suka kita saat teduh. Oke, nah ini saya tunggu sebentar. Oke, nah jadi tadi dikatakan sekarang kita buka Esther ya. Kita lihat sekarang Esther. Apa yang menyebabkan Esther sampai dia kehilangan masa depan dia? Kita tahu semua, sebentar nanti Ibu akan buka ini. Nah, coba kita lihat sekarang. Menurut kita, kenapa seorang Ratu Esther bisa kehilangan masa depan dia? Kita tahu seorang Esther, dia punya apa? Dia punya suaminya, dia kan apa tuh namanya ratu ya, sister ya. Nah, ratu kan berarti kan dia kan adalah ratu, berarti dia itu kan adalah orang yang spesial untuk kerajaan Ahasuerus. Kita tahu Ahasuerus bagaimana, bahwa Ahasuerus itu adalah raja yang sangat-sangat diberkati luar biasa. Bahkan dikatakan dia punya kerajaan untuk menunjukkan hartanya itu kurang lebih sampai berapa? 6 bulan ya, sister ya, bukan sehari loh. Saya mau tanya, di sini sister-sister yang menunjukkan dia punya sertifikat rumahnya kalau sampai bertahun-tahun nggak? Sampai berbulan-bulan. Kalau aku sertifikat rumahnya cuma ada 2, ya paling 1 menit juga, 1 detik juga udah selesai ya. Ini dikatakan dia menunjukkan hartanya sampai 6 bulan, sister, 180 hari. Berarti kekayaannya luar biasa. Itu seorang Ahasuerus. Pertanyaan, kok bisa seorang Esther sampai kehilangan ratunya? Padahal dia nggak dibilang selingkuh, dia nggak dibilang sekarang dia melakukan hal-hal tidak baik. Coba kita buka Esther 1 ayat 9. Apa penyebabnya Esther kehilangan posisi ratunya? Ini peringatan buat setiap kita. Jangan sampai kita kehilangan rencana Tuhan besar buat hidup kita hanya gara-gara kesalahan yang kelihatannya sangat-sangat biasa. Esther 1 ayat 9. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan dalam istana Raja Ahasuerus. Betul? Ya. Jadi waktu raja buat pesta, Wasti juga buat pesta, sister. Berarti ya, dikatakan juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Rajanya lagi pesta, ratu pesta. Nah, waktu raja memanggil Wasti, perhatikan respon daripada Wasti ayat 12. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap perintah menurut titah raja yang disampaikan oleh Sida-Sida, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Sister,
Apa penyebab daripada Wasti kehilangan status ratunya? Very simple. Waktu dia mempertahankan agenda dia nggak minta agenda Tuhan. Bayangkan, raja punya agenda. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ikut agenda raja, betul? Tapi dia bikin agenda sendiri. Dan yang paling fatalnya, waktu dia punya agenda sendiri, waktu raja minta supaya ikut agenda dia menolak. Nah, seringkali tanpa disadari, kita melakukan hal yang sama. Kita mau agenda kita, seperti Musa. Dia pakai agenda dia, makanya nggak heran akhirnya lari pontang-panting. Akhirnya dia mesti dalam keadaan melarikan diri 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun dia mesti tinggal dengan mertuanya di kampung ya. Dari yang tadinya mau dipakai Tuhan luar biasa, tapi karena dia melangkah belum waktunya. Walaupun kesannya pelayanan, walaupun kesannya menolong orang, tapi please, andalkan Tuhan, tanya sama Tuhan, ada persiapan, yaitu apa? Doa, tanya Tuhan. Nah, di sini dikatakan ya, kita seringkali ini panah yang ke-26 ya. Panah iblis yang ke-26 ini adalah apa? Padahal sebenarnya kita tinggal simple, copy paste aja cerita tentang Esther ya. Kalau Esther dia kehilangan segala-galanya karena menolak, kita jangan sampai menolak agenda Tuhan. Nah, ini panah ke-26. Nama panahnya Sister tahu Andy William? Tahu Andy William? Itu penyanyi yang legendaris. Tahu lagu My Way? Bu. Tahu lagu My Way? Tahu, kan ada lagunya tahu. gini. I did it my way, tahu? Ya. Nah, jadi gimana gua? Yeah. Gimana jalan gua? Nah, seringkali tanpa disadari kita pakai panah ini. Gimana gua? Suka-suka gua ya nggak bisa dong. Emang gua pengennya seperti ini. Nah, itu panah si jahat, sister. Ya, please jangan pakai agenda kita walaupun menurut kita itu udah paling keren. Tanya sama Tuhan, biar agenda Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam apapun, itu akan luar biasa. Saya pernah pakai agenda saya waktu menikah, yang waktu sebelumnya, dengan yang bukan dalam Tuhan. 11 tahun saya menderita loh, sister. Gara-gara apa? Nggak cukup hanya agenda suka-suka. Nggak cukup hanya agenda karena keren aja. Nggak cukup agenda karena cinta aja. Please, kalau agenda Tuhan itu yang the best. Tapi kasih karunia Tuhan, walaupun saya bayar harganya mahal, tapi akhirnya Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa mengalami perubahan. Ya, nggak usah sampai mesti bayar harga mahal. Kalau memang masih bisa, kalau masih bisa sekarang kita mundur ke belakang, kita belajar dari kesalahan. Jangan sampai ke depan kita melakukan hal yang sama. Nah, panah iblis adalah apa? I did it my way. Aku lakukan gimana gua. Itu bukan panah daripada tuh. Itu bukan dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah berantakan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sungguh amat baik. Itu kalau Tuhan ambil bagian dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke laptop. Kenapa sasarannya Hawa? Kembali tadi ya, kan iblis kan itu kan nggak ya, dan dia berhasil masalahnya. Berarti dia berhasil, dia pilih Hawa tuh berhasil, betul? Karena akhirnya manusia diusir dari Taman Eden ya. Nah, kenapa iblis pakai sasarannya Hawa? Karena iblis tahu wanita memiliki kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung wanitanya. Nah, dia tahu wanita ini punya kekuatan yang tersembunyi, yaitu apa? Wanita punya magnet, sister. Kita punya magnet loh, ibu-ibu. Jangan anggap enteng. Kita punya magnet, kita bisa mempengaruhi. Engkau bisa mempengaruhi dua. Kalau nggak positif, negatif. Makanya sekarang tergantung kita. Kalau engkau mau keluargamu bagus, kalau engkau mau sekarang kehidupanmu bagus, engkau jadi pengaruh yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau engkau mau hancur-hancuran, tinggal kita. Kala kuncinya, kita hancur, semua anak-anak suami kita, keluarga kita pasti hancur. Makanya it depends on us. Makanya iblis sangat tahu kuncinya ini di wanita. Kalau si wanitanya ini saya pegang, itu Adam, itu rencana Tuhan yang sungguh amat baik, tadi nggak akan terjadi bagi manusia. Dan itu terjadi. Ya. Nah, kita akan lihat bukti orang-orang yang hancur gara-gara wanita. Kita tahu Simpson. Betul? Badan besar nggak jadi jaminan. Bisa terpengaruh oleh seorang Delila. Siapa lagi? Abraham, sister. Abraham, bapak orang percaya. Terpengaruh oleh Sarah. Sarah bilang, mungkin aku nggak punya anak. Udahlah, hampiri aja Hagar. Akhirnya dihampirin, terpengaruh. Betul? Siapa lagi yang terpengaruh? Yakub. Yakub itu udah jelas sekarang Israel namanya. Tapi terpengaruh oleh Rahel. Apa dibilang Rahel? Aku nggak punya anak. Kalau nggak punya anak, mati aja. Akhirnya diambil budaknya. Nah, artinya apa? Wanita itu tergantung pengaruh kita, pengaruh positif apa negatif. Nah, saya mau lihat ini. Wanita-wanita yang punya pengaruh negatif itu kelihatan dari wajahnya. Soalnya juga saya lihat muka-mukanya. Ya, muka-muka yang ngajak berantem tuh muka pengaruh negatif tuh bagi keluarganya ya. Ya, karena kita punya pengaruh. Makanya sayang sekali kalau engkau di tempat ini engkau tidak maksimalkan pengaruh. Iblis aja tahu kita punya pengaruh tuh luar biasa. Kita nggak sadar dengan pengaruh kita. Kita anggap, tapi kan saya kan perempuan makhluk lemah. Please deh, itu udah nggak musim. Ya, Tuhan jadikan kita punya pengaruh yang luar biasa.
Nah, kita lihat sekarang di sini ada 5 sarana kita untuk menjadi punya pengaruh yang luar biasa. Yang pertama ya, pelajarin ya sister, please sadari akan hal ini karena sayang sekali engkau tidak memaksimalkan kelebihanmu. Karena waktu engkau pakai pengaruhmu ini secara positif, engkau bisa menyelamatkan seisi keluargamu, bahkan menyelamatkan satu bangsa seperti Esther ya. Nah, kita lihat yang pertama pengaruh apa? Doanya wanita. Doa wanita itu bisa mempengaruhi surga loh. Bahkan bisa mengubah keputusan surga. Buktinya, kita buka Matius 15 ayat 23. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini datang kepada Yesus. Ini bicara tentang doa ya, sister. Ayat 24. Jawab Yesus. Ini jawaban doanya. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu kata Yesus awalnya. Yesus menjawab, doanya dijawab dengan berkata, "Aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sementara perempuan ini perempuan Kanaan. Perhatikan, apakah perempuan ini menyerah? Apakah perempuan ini berhenti? Apakah perempuan ini tersinggung? Perhatikan ayat 25 dan 28. Tapi perempuan itu mendekat. Bukan dia marah. Bukan dia kecewa sama Tuhan. Bukan dia akhirnya nggak mau ke gereja. Bukan dia nggak mau lagi pelayanan. Tapi makin mendekat kepada Tuhan. Makin kuat doanya. Ini doa wanita yang luar biasa. Wanita yang punya pengaruh. Doanya seperti ini. Dia datang makin mendekat dan menyembah. Tuhan, tolonglah aku. Dia nggak terpengaruh. Nah, seringkali kadang-kadang kita, makanya nggak bisa jadi pengaruh yang maksimal bagi keluarga kita. Doa kita langsung menyerah. Udah sekali berdoa, setahun berdoa, 2 tahun berdoa, tapi karena nggak mengalami perubahan, udahlah capek. Wanita ini bukan wanita Kristen. Wanita ini orang Kanaan. Kanaan adalah orang terkutuk. Ingat ya, Kanaan adalah bapak orang Ham. Ham itu adalah anak daripada Nuh. Nuh mengutuk anaknya. Anaknya ada 3, Sam, Ham, dan Yafet. Dan Ham itu dikutuk karena melihat aurat bapaknya. Tapi lihat seorang perempuan Kanaan, perempuan terkutuk. Dia punya doa luar biasa. Bukan hanya berdoa, tapi tekun berdoa ya. Tidak gampang menyerah ya. Dan dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan tolonglah aku." Yesus menjawab lagi, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Tidak main-main. Jawaban Tuhan tetap masih belum ada. Seringkali kadang-kadang kita sudah berdoa. Ya, karena Tuhan nggak menjawab doa kita. Yang kita lihat suami kita makin tetap nakal. Anak-anak kita makin tetap nggak ada perubahan. Ekonomi kita tetap nggak berubah. Akhirnya kita sudah mulai malas berdoa. Tapi lihat wanita ini. Dia katakan seperti itu. Malah dia bilang apa? "Benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Ibu besar imanmu. Maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sister, surga bisa diubahkan. Surga bisa terpengaruh melihat doa wanita yang tekun dan kedua imannya kepada Yesus. Bagaimana dengan doa kita? Ketekunanmu tidak akan sia-sia, sister. Percayalah, saya berdoa untuk suami saya 17 tahun. Tidak sia-sia. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan andalkan doa pendeta. Ya. Jangan hanya bilang, "Tolong ya Bu Indri doakan." Aduh please deh. Ibu Indri juga pasti juga punya masalah. Pasti juga berdoa untuk Ibu Indri. Setiap kita berdoa, jangan istilahnya doa nitip. Ya, yang kemarin saya sampaikan. Titip ya, tolong ya. Doakan anak gua ya. Tolong ya, doakan suami gua ya. Please deh. Itu hanya basa-basi semua. Mungkin didoakan sehari 2 hari. Nggak mungkin dia bertahun-tahun doakan kita punya masalah. Karena dia punya sendiri pun punya masalah. Dan Tuhan inginkan setiap kita itu harus punya roh doa. Karena wanita hebat yang punya pengaruh, pasti itu doanya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya, coba buka lagi satu lagi ya. Coba buka satu lagi. Markus 5 ayat 27 sampai dengan 30. Doa wanita itu bisa menarik kekuatan daripada surga. Mana buktinya? Kita buka Markus 5 ayat 27 sampai dengan 30. Waktu ini perempuan pendarahan yang 12 tahun sakit ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia mendekati Yesus. Ini bicara tentang doa, sister. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ini gak main-main, sister. Kekuatan surga pun bisa kita tarik loh. Kuasa daripada surga bisa kita tarik. Waktu kita betul-betul berdoa dengan tekun. Ini gak main-main. Ini nggak main-main. Maka tadi saya katakan di sini ya, wanita, kalau engkau mau pakai pengaruhmu itu, nggak suka, tidak suka, engkau harus praktekkan doamu. Wanita yang tidak suka berdoa, tidak ada pengaruh. Makanya nggak heran, suami nggak berubah, anak nggak berubah, istri nggak berubah. Ya, makanya juga nggak heran ekonomi nggak berubah, karena si perempuan yang nggak suka berdoa. Bagaimana dengan kita? Ya, LBC adalah kelompok doa. Saya terus terang, saya sudah bilang berkali-kali sama kalian, ini adalah komunitas yang tepat. Dari segi penyembahan, saya bisa melihat ini wanita-wanita yang suka berdoa. Ya, dikatakan tadi ada tenaga yang bisa kita tarik ya. Jadi doa ya, apalagi masalah air mata. Sister, percaya nggak air mata kita powerful? Waktu engkau pakai air matamu datang kepada Yesus itu powerful. Tapi jangan air mata buaya ya.
Ya, siapa di sini suka pakai air mata buaya? Karena bisa kelihatan mas saya nih yang suka pakai air mata buaya ya. Siapa air mata buaya? Itu Delila pakai air mata buaya, betul. Dia merengek-rengek, kau nggak mau kasih tahu itu air mata buaya. Memang betul Simpson terpengaruh, tapi pengaruhnya negatif. Tapi pakailah air mata karena kita betul-betul hancur hati di hadapan Tuhan. Itu powernya luar biasa. Mana buktinya? Buka Yohanes 11 ayat 32 sampai 34. Setibanya Maria, waktu Lazarus mati, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, ini doa. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 35, maka menangislah Yesus dan mujizat terjadi. Sister, luar biasa. Mujizat terjadi waktu Tuhan melihat air mata kehancuran kita. Waktu engkau nangis di kaki Tuhan, datang ke kaki Tuhan tuh jangan jaim. Kalau engkau mau nangis 5 ember, nangis tuh ya. Sampai ingus, sampai 5 kilometer, nangis tuh. Saya kalau udah sama Tuhan tuh nangis tuh, saya masih ingat. Pernah sekali kalau nggak salah saya di Surabaya. Saya di Surabaya, saya pelayanan. Jadi waktu itu saya pembelaan pembasuh kaki. Jadi saya cuci kaki murid pekerja saya ada 35 orang. Mungkin mereka nggak tahan, mereka nggak siap gitu loh. Mereka semua nangis, tapi lupa pengerja saya yang nangis 35 orang. Semua pakai bulu mata palsu. Jadi bulu matanya copot semuanya. Ya, tapi itu pun Tuhan perhitungkan. Waktu bulu matamu sampai copot gara-gara nangis, Tuhan perhitungkan loh sister ya. Jadi jangan jaim. Aduh nanti makeup saya luntur. Please deh, di hadapan Tuhan tuh nggak perlu pakai jaim mau luntur kayak nanti mau bulu matanya sampai kemana-mana kayak karena air mata kita ternyata disimpan di kirbat. Waktu Tuhan lihat air mata Maria, dikatakan Tuhan nggak sanggup. Makanya sampai Tuhan pun bisa nangis. Sister, ini ayat luar biasa loh. Ini pengaruh wanita. Makanya kalau engkau tidak pakai doamu, tidak pakai doa yang tekun, tidak pakai doa yang betul-betul pakai iman ke Yesus, tidak pakai air matamu datang kepada Tuhan, sayang sekali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan doa kita? Yang pertama adalah doa ya. Bagaimana dengan doa kita? Masih tekun seperti perempuan Kanaan? Masih doa yang iman Paul seperti wanita pendarahan? Masih doa dengan air mata yang hancur hati seperti Maria? Atau sekedar doa? Karena orang Tuhan tahu kalau kita sekedar doa. Memang doa tapi sekedar ya doa sambil misalnya sambil mikir nanti makan siang di mana nih gua ya, atau doa sambil misalnya chatting itu nggak akan mungkin ada pengaruh sister. Makanya bukan masalah lamanya engkau berdoa, tapi kualitas doa seorang itu punya pengaruh yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita. Sarana apa yang membuat kita bisa pengaruh? Buka Amsal 25 ayat 11. Ini adalah sarana yang kedua yang kalau engkau tahu ini powernya luar biasa. Kita bisa mempengaruhi keluarga kita dengan sarana yang kedua ini. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sister, perkataan yang tepat waktunya. Jadi bukan masalah sekarang persoalan kita terlalu besar. Kadang-kadang kita nggak tepat pada waktunya. Sister, kita belajar dari Esther. Saya mau tanya, Esther kok bisa sampai Ahasveros mengabulkan semua permintaan Esther? Bahkan dia bilang begini, setengah hartaku pun kuberikan padamu. Ini bicara tentang perkataan yang pas banget yang bisa mempengaruhi seorang suami. Buka Esther 5 ayat 5 sampai dengan 6. Supaya kita juga kalau engkau mau pengaruhi suamimu, cari perkataan yang tepat pada waktunya. Dikatakan seperti apel emas di pinggan perak loh sister. Ini nggak main-main loh. Ya. Esther 5 ayat 5 sampai 6. Maka titah raja, suruhlah Haman datang ke segera supaya kami memenuhi permintaan Esther, ya. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja pada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan kukabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Sister, pertanyaan. Kenapa sampai raja ini begitu terpengaruh dengan Esther? Sangat-sangat luar biasa pada Esther. Very simple. Esther tahu kapan tepat ngomong waktunya. Dia sudah kasih makan suaminya. Dia sudah bikin perjamuan. Ya, suasana itu pengaruh sekali. Apalagi kalau engkau mau ngomong hal-hal yang agak genting. Jangan disamaratakan ya. Mau ngomong tentang masalah dalam keadaan suami capek itu sama dengan bunuh diri, sister. Ya, tapi engkau lihat ya, dikasih makan. Nah, sekarang setiap kita pasti tahu dong kapan waktu yang tepat bagi suami kita diajak ngomong. Kapan waktu tepat untuk anak-anak kita diajak ngomong. Ya, jadi bukan masalah sekarang masalahnya terlalu besar atau enggak. Kadang-kala ketidaktepatan waktu. Kalau saya mengajak suami saya ngomong, itu saya lihat dulu Pak Ari. Kalau dia udah siap makan, itu akan lebih gampang saya ngomong. Tapi kalau dia dalam keadaan lapar, aku ajak ngomong, itu jadi rame urusannya. Apalagi kalau misalnya makanannya yang dia makan itu pas lagi masak nasinya dingin, atau mungkin makanannya kurang pas, itu waduh panjang ceritanya. Yang tahu kita kapan mesti ngomong dengan anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang yang tempat yang kita Tuhan taruhkan, itu hanya kita dengan Tuhan. Nah harus engkau tahu. Nah wanita yang punya pengaruh, dia tahu ngomong tepat pada waktunya. Ya, jangan pakai otot.
ya. Makanya banyak wanita kadang-kadang kenapa nggak bisa jadi punya pengaruh? Karena dia pakai otot ya, sister. Otot tuh dipakai untuk fitness, jangan untuk ngomong ya. Ya, nanti dari mana orang pakai otot? Debat terus ya. Suami ngomong A, dia ngomong Z, ya nggak mau kalah ya. Nggak lihat sikon ya, tanpa titik koma gitu loh. Segala macam. Nah, untuk engkau seperti ini, engkau tidak akan punya pengaruh. Coba kita buka ayat Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10a. Udah ada contoh di Alkitab ya. Dia kayak ngotot ya. Wanita ngotot tuh kelihatan nggak dari wajahnya? Coba saya lihat muka-muka ya. Kalau yang perempuan ngotot tuh kelihatan dari mukanya tuh. Aku lihat dulu muka-mukanya nih ya. Nah, kelihatan ya. Makanya nggak heran kok tidak punya pengaruh. Ya, yang ada suamimu tutup kuping, tutup bantal, tidurnya ngorok. Makanya nggak ada pengaruh. Tapi kalau engkau ngomong tepat pada waktunya, walaupun engkau ngomong sangat sederhana, itu suami bisa dengar loh. Percayalah, anak bisa dengar. Waktu engkau terlalu cerewet dari pagi sampai malam, itu anak nggak dengar apa-apa. Tapi kalau engkau ngomong tepat pada waktunya, itu anak dengar langsung meresap, itu langsung dia kunyah pelan-pelan, dia telan, dan dia nikmatin apa yang kita omongin. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10a. Maka bertanyalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya mau tanya, apakah ini perkataan yang punya pengaruh? Boro-boro punya pengaruh. Yang ada dibilang oleh Ayub apa? Perempuan gila kau. Nggak ada terpengaruh loh Ayub. Kenapa bilang? Udah tahu suami dalam keadaan terpuruk. Udah tahu suami sekarang dalam keadaan pandemi. Udah tahu sekarang suami dalam keadaan mungkin kredit macet. Atau nggak bisa bayar utang ke bank. Atau mungkin dalam keadaan usaha nggak jalan. Tolong dong please. Jangan banyak tuntut ini dan itu. Jangan ngomel sana ngomel sini. Jadikan rumahmu seperti home sweet home. Ya, Taman Eden tuh bukan hanya 2000 tahun, 6000 tahun yang lalu. Taman Eden bisa kita bikin di rumah kita. Waktu engkau bisa ngomong tepat pada waktunya. Dalam keadaan suami capek, dalam keadaan mukanya juga udah kelihatan tidak nyaman. Nggak usah ngomong tentang apapun. Mendingan kita cukup diam dan kita layani suami kita. Itu orang yang bisa ngomong tepat pada waktunya. Ya. Nah, dikatakan tadi, aroma apa yang kita bawa dalam keluarga kita? Aroma teduh atau aroma panas? Hanya kita yang tahu, sister. Ya. Nah, coba lihat perkataan yang teduh, yang menyejukkan, itu adalah perkataan yang seperti ini. Lukas 1 ayat 38. Makanya kenapa Yesus, maka kenapa surga memilih wanita ini. Sister, maukah kita menjadi orang kepercayaan Tuhan? Dari perkataan kita ternyata pegang peranan. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Malaikat aja sampai plong. Malaikat plong pulang ke surga. Berarti mission is accomplished. Misinya datang ke dunia, ketemu Maria, itu berhasil. Maria nggak pakai bantah-bantah, nggak pakai debat kusir. Sementara kita kadang-kadang suami hanya cuma minta, tolong dong dipanasin. Tadi kan dari tadi udah gue panasin, kenapa sih makanya lu terlambat pulang? Nah itu debat kusir, please deh. Kenapa nggak belajar seperti Maria? Dia bilang, oke, aku ini hambamu, aku lakukan. Nggak usah pakai banyak debat kusir, nggak usah pakai banyak berbantah, jangan pakai otot ya sister. Otot pakai fitness angkat besi, jangan pakai untuk ngomong. Sekali saya sampaikan. Nah dikatakan kata-kata apa yang keluar samin dari mulut kita. Buka Amsal 15 ayat 1. Ini kata-kata yang punya pengaruh, sister. Kalau engkau mempengaruhi suamimu, mempengaruhi anakmu, mempengaruhi kau punya komunitas, pakai kata-kata ini. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang lemah lembut loh. Jadi kita untuk bisa menyelesaikan masalah, itu bukan harus ngotot dengan lemah lembut. Engkau menjelaskan, iya Pak, tapi kan ya seperti ini. Nah mungkin dia nggak pengen, udah gue nggak pengen lu ngomong. Oke Pak, dengar aja. Itu perkataan yang lemah lembut dan itu bisa meredakan kegeraman. Bayangkan kegeraman aja pun bisa diredakan. Untuk mematikan api yang berkobar, itu nggak perlu mesti pakai air banyak-banyak. Cukup dengan perkataan kita yang lembut. Bagaimana dengan kita? Suasana apa yang kau bawa dalam keluargamu? Kalau engkau mau punya pengaruh dalam keluarga, stop pakai otot. Ciri khas orang pakai otot itu suka ungkit-ungkit. Ya ungkit-ungkit masalah ya. Udah masalah yang 100 tahun yang lalu diungkit-ungkit. Kalau dipikir-pikir ya lu kok bisa sih tega dulu sama gua kayak gitu. Please deh, gak usah ungkit-ungkit. Semua orang juga pernah bisa salah, betul. Ini semuanya perkataan yang tidak bawa pengaruh. Ini pengaruh negatif ya. Kalau pengaruh yang positif, perkataan apa? Yang kita komplimen, kita puji. Ya kita puji pasangan kita, hargai dia punya pendapat. Walaupun kadang-kadang pendapatnya belum tentu betul. Minimal hargai dulu, terutama depan orang. Jangan memotong omongan anak kita, suami kita depan orang. Itu mempermalukan. Itu bukan perkataan yang punya pengaruh positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kejadian 3 ayat 20. Waktu Tuhan menjadikan kita, nama kita disebut Hawa. Karena kita adalah ibu dari makhluk yang hidup. Saya mau tanya, ini bicara tentang apa? Seorang ibu berarti dia akan hamil, betul? Dan hamilnya 9 bulan. Saya mau tanya, apa artinya ini? Wanita itu identik dengan panjang sabar. Wanita yang punya pengaruh itu pasti punya kesabaran yang ekstra dibanding dengan orang yang rata-rata.
Kalau engkau tidak sabar, engkau tidak akan bisa jadi punya pengaruh. Karena ibu itu pasti sabar. Bagaimana sekarang engkau bisa hamil 9 bulan anak kalau nggak sabar? Makanya kenapa bapak-bapak nggak hamil? Karena bapak-bapak kurang sabar, betul? Kita lihat aja, bapak-bapak mungkin kalau hamil mungkin nggak mau 9 bulan, mungkin baru seminggu pengen langsung melahirkan. Tapi kita sabar loh menunggu 9 bulan, betul? Bahkan yang luar biasa bukan hanya nunggu, habis beranak pengen hamil lagi, betul? Itu artinya perempuan tuh sabar luar biasa. Ibu saya anaknya 11, bayangkan 11 kali 9 bulan, 9 bulan perutnya melendung terus. Nggak main-main loh kesabaran wanita itu. Tapi sering kali kadang-kadang kita anggap kesabaran itu udah nggak afdol, Bu Indri. Zaman sekarang tuh perempuan tuh nggak perlu sabar. Dia bisa, gue juga bisa. Nggak seperti itu, sister. Amsal 16 ayat 32. Perhatikan, ini adalah pengakuan daripada surga. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sister, surga mengatakan kita pahlawan. Bukan karena engkau mungkin berperang sana-sini. Tapi waktu kita bisa sabar, kita bisa memenangkan seisi keluarga kita. Bagaimana dengan kita? Kesabaran bisa mengubah semuanya. Dan iblis nggak rela perempuan sabar. Maka dia pengaruhi Sarah. Cepat, kau udah dalam keadaan menopause. Nanti kalau kau nggak punya anak sekarang bahaya. Akhirnya Sarah terpengaruh. Seringkali wanita jatuh karena ketidaksabaran. Bagaimana dengan kita? Abraham juga, Sarah juga istrinya nggak sabar. Siapa lagi? Yakub pun istrinya nggak sabar. Nah, pertanyaan sekarang. Kira-kira kalau sekarang saya tanya sama suami-suami ibu-ibu. Apa yang membuat suamimu sekarang memuji engkau? Hanya dipuji engkau karena engkau cantik? Kita dipuji hanya dibilang sama suami kita, ya soalnya istri saya cantik Bu Indri. Cantik akan pudar loh sister. Kalau engkau udah 100 tahun nggak mungkin lagi seperti ini, betul? Biar gimana tuh pipi itu pasti turun lah. Sehebat-hebatnya kita pasti agak turun karena gravitasi bumi itu nggak bisa dibohongin, betul? Ya kita lihat sekarang bintang-bintang artis yang dari Hollywood udah umur 80 ke atas tuh pasti akan turun juga. Artinya itu akan habis. Apalagi kepintaran juga kapan-kapan kita kalau udah tua kita bisa jadi orang yang pikun, betul? Tapi waktu suami berkata, saya bangga, saya punya istri ini karena dia sabarnya luar biasa. Itu yang punya pengaruh bagi keluarga. Anak-anak bilang, mama saya ini luar biasa, sabarnya luar biasa. Itu yang membuat anak-anakmu akan ingat kepada kita. Kalau hanya sekedar, saya ingat mama saya karena cerewetnya luar biasa, jangan bangga, sister. Tapi kalau sampai anak-anak kita berkata, saya punya mama tuh luar biasa sabarnya, saya punya istri tuh luar biasa sabarnya. Pak Ari, kalau teman-temannya tanya, ini bukan saya ya, nanti boleh tanya sama Pak Ari langsung. Pak Ari, apa yang Pak Ari lihat dari Bu Indri? Dia bilang apa? Terus terang, perempuan cantik itu di Bandung, sister, itu nggak usah dihitung, itu kayak pasir. Ya, coba aja lihat sekarang yang tol ya, itu yang wanita yang jaga tol itu putih mulus cantik loh. Ya di Bandung ini cari orang perempuan jelek susah karena mereka kebanyakan makan apa? Makannya makan daun kan, makan lalap ya, maka cantik sister ya. Nah jadi gampang banget cari perempuan cantik di Bandung. Pak Ari bilang apa? Kalau soal perempuan cantik itu banyak di Bandung, terus terang apalagi dia di motor Harley ya. Kalau di Harley itu cari perempuan cantik gampang banget ya. Tapi terus Pak Ari bilang apa? Terus terang, kalau perempuan cantik banyak, mungkin lebih daripada istri saya. Tapi kelebihan istri saya adalah apa? Sabarnya luar biasa. Sister, kalau sampai suami kamu bilang, istri gue ini sabar, itu berarti kita punya pengaruh yang luar biasa loh. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita punya kesabaran? Maka dikatakan nama kita Hawa. Hawa itu artinya ibu, segala makhluk. Artinya kenapa Tuhan kasih kita menjadi Hawa? Karena Tuhan sudah berikan kita ekstra kesabaran. Tapi sering kali kita bilang, udah nggak musim Bu Indri sekarang sabar. Ibu saya adalah pribadi yang sangat sabar, sister. Ayah saya itu terus terang, ganteng, putih, Indo, tingginya 175 ya, dan duitnya banyak. Ya, itu yang ngejar cewek-cewek banyak banget. Tapi ibu saya begitu sabar, maka sampai ibu saya meninggal, ayah saya tuh nggak pernah punya wanita lain. Nggak pernah kawin lagi. Sesudah ibu saya meninggal, 5 tahun kemudian baru dia menikah. Ya. Nah kesabaran seorang wanita itu diingat oleh suami. Tapi kalau kecantikan masih ada yang lebih cantik dari kita. Kelangsingan masih banyak yang lebih langsing daripada kita. Tapi kalau kesabaran seorang istri itu bisa punya pengaruh yang luar biasa bagi suaminya. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, yang terakhir. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ini pengaruh juga. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah pada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sister, mau jadi pengaruh? Mau jadi pengaruh yang luar biasa? Kuncinya adalah hidup kita yang saleh mempengaruhi suami kita. Garis bawahi, hidup kita yang salah yang mempengaruhi suami kita, bukan karena banyaknya pelayanan kita.
Karena banyak orang pikir kalau saya sudah pelayanan banyak pasti suami saya berubah. Enggak jaminan. Tapi kehidupan kita yang saleh, yang bisa mengubah suami kita, yang bisa mengubah anak-anak kita, yang bisa mengubah keluarga kita. Bahkan yang bisa mengubah rencana Tuhan semakin lebih baik dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan tadi tentang perbuatan kita. Bagaimana dengan perbuatan kita? Ya, bagaimana dengan sikap kita? Sudahkah kita menjadi istri yang bisa dipercaya? Ya, sister, menjadi istri yang dipercaya itu tidak mudah loh. Kemarin ada yang konseling sama saya. Itu kasihan sekali suaminya, sister. Jadi suaminya ini sekarang punya usaha pada majunya sekali. Sekarang suaminya ini sekarang hanya cuma minum. Mabok terus. Gara-gara apa? Karena istrinya ini tiap hari keluar. Tiap hari keluar. Dan sekarang dia sewa apartemen di luar. Tiap hari keluar. Dan dia punya teman laki-laki. Tiap hari keluar. Akhirnya suaminya ini pakai GPS di mobil. Di mana-mana pakai GPS. Dan dia pakai 3 orang untuk ngikutin istrinya ini kemana-mana. Bayangkan, dia bilang, Bu, Pak Ari, bayangkan 150.000 saya mesti bayar per orang setiap hari. Kalikan 3 berarti 450.000. Dan sudah 6 bulan. Berapa ratus juta saya sudah keluar hanya untuk mengikuti istri saya kemana-mana. Belum lagi dia soalnya menemukan istrinya di hotel. Jadi akhirnya dia karena udah capek, tapi dia nggak mau ceraikan istrinya. Dia sangat sayang sama istrinya, ini luar biasa. Jadi akhirnya dia sekarang kerjanya mabok. Mabok dan mabok dan mabok. Sedih sekali. Pertanyaan, apakah itu pengaruh yang baik? Itu bukan pengaruh yang baik, sister. Waktu engkau dengan perbuatan kita yang membuat seperti itu, kita bukan hanya merusak suami kita, tapi merusak seluruh keluarga kita. Jadi katakan perbuatan baik yang bisa mengubah suami kita, yang mengubah anak-anak kita. Jadi tergantung daripada apa yang kita lakukan, menentukan pengaruh dalam keluarga kita. Dan yang kelima dikatakan, Kejadian 2 ayat 18. Pengaruh yang kelima. Sarana yang kelima untuk kita bisa pengaruhi keluarga kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sister, mau jadi pengaruh yang baik bagi keluarga? Jadilah wanita pendamping. Be a presence. Hadirlah waktu suami membutuhkan engkau. Hadirlah waktu anak-anak kita membutuhkan kita. Jangan kita hanya eksis di luar sana. Kalau ada setiap acara eksis ya, nanti ada acara sepeda eksis ya, sepeda dari Senin sampai Sabtu. Nanti ada acara arisan eksis ya, pokoknya di mana ada arisan dari Jakarta Barat, Utara, Selatan, seluruh Jakarta dia eksis. Bagus, nggak ada yang salah. Hanya masalahnya apakah cukup eksis di luar saja. Jadilah pribadi yang eksis di rumah. Waktu suami kita membutuhkan, waktu anak kita membutuhkan, kita ada di sana. Itu yang membuat engkau bisa punya pengaruh yang luar biasa. Saya pernah terjebak di sini, sister. Saya pernah 10 tahun, saya eksis dalam pelayanan. Seluruh Indonesia, bahkan juga hampir di luar Indonesia tahu saya. Ibu Indri, wah keren banget, firmannya bagus. Pertanyaan, apakah itu punya pengaruh bagi keluargaku? Enggak pengaruh tuh. Suami saya enggak bertobat 17 tahun. Kenapa? Pas dia mau butuh saya di sampingnya saya enggak ada. Karena saya bilang, lu ikut agenda gua. Agenda gua pagi gua ada, malam gua tidur. Agenda suami saya berubah. Agenda suami saya malam gentayangan, pagi tidur. Berarti kan enggak bisa ketemu dong. Nah, seorang pendamping bukan agenda dia yang diikutin, tapi agenda dari orang yang dikasih dia. Baru kita bisa jadi pendamping. Hari ini dikatakan tadi ada penyebabnya. Kenapa kita nggak bisa menikmati tadi semua keadaan yang Tuhan sudah sediakan yang sungguh amat baik. Karena iblis targetnya adalah Hawa, wanita. Kenapa wanita? Karena wanita punya pengaruh yang luar biasa bagi keluarga. Hari ini dikatakan ada 5 pengaruh tadi, ada 5 sarana, ada 5 cara kita untuk pengaruhi melalui perkataan kita, melalui doa kita, melalui perbuatan baik kita, melalui apa tadi lagi? Melalui pendampingan kita, dan yang terakhir melalui apa sayang? Soalnya Ibu Indri agak susah nih bukanya. Satu lagi melalui apa? Melalui apa tuh lagi? Melalui kesabaran kita. Ada 5. Ada 5 sarana yang membuat kita bisa punya pengaruh luar biasa. Dan iblis tahu ini. Iblis sangat tahu ini dan dia tidak happy. Dia pakai panah apa yang ke-26? Panah bad influence. Dia hanya cuma 1 panah saja cukup dengan dia kasih panah bad influence kepada kita. Jangan kata-kata lu yang menyejukkan, kata-kata lu yang ngotot, udah hancurlah. Jangan pakai banyak doa, percuma juga lu berdoa sampai hari ini gak ada perubahan, mulai malas berdoa. Udah ngapain juga lu mesti sabar, gila lu sabar makin diinjak, makanya kita gak sabar. Apalagi berikutnya, perbuatan baik, sampai kapan lu buat baik terus? Lu mau terus-terusan berbuat baik tapi gak ada balasan. Dan yang terakhir dikatakan adalah apa? Ngapain juga lu di rumah terus? Lu tuh harusnya eksis, karena eksis itu penting, mumpung masih muda, mumpung masih kelihatan keren. Nah, itu panah yang dipakai oleh iblis. Very simple, hanya 1 panah, tapi bisa menghancurkan pengaruh kita. Pengaruh yang baik bisa hilang, gara-gara kita terkena oleh panah si jahat. Tuhan berkati.
Wow, luar biasa, bagus banget Bu. Amin. Makasih Tuhan Yesus.